Masyarakat Kota Padang tercemar, membuat image kota tersebut tidak aman, ya. Padahal itu semua hanya settingan konten marketing. Perlu kita sampaikan bahwa kami dari Sahabat Polisi Indonesia sangat prihatin ya melihat ada konten atau berita yang sedang viral saat ini yang kami duga dilakukan oleh seorang oknum dokter, dan juga yang kami juga selaku orang hukum sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh oknum tersebut didukung atau bisa dikatakan dibela oleh seorang pengacara yang kita anggap pengacara senior ya. Saya melihat dari sisi hukum tentunya perbuatan ini jelas ya tidak baik untuk dicontoh dan wajib diselesaikan ya secara hukum tentunya, karena ini sudah membuat satu kegaduhan itu di masyarakat Padang, khususnya di Sumatera Barat. Ada seorang oknum dokter yang menyampaikan bahwa seolah-olah tokonya itu kliniknya mendapat musibah, yaitu kemalingan, kerampokan atau pencurian dan sebagainya. Yang dimana dia sampaikan itu ternyata adalah sebuah settingan untuk marketing konten yang dibikin untuk memperkenalkan klinik kecantikannya di Kota Padang tersebut. Menurut kami dari kacamata hukum itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak terpuji, yang dimana juga turut mempermainkan institusi Polri, membuat heboh, membuat warga sekitar kota tersebut merasa tidak aman, tidak nyaman, ya karena orang mau buka usaha kok udah ada kejadian kemalingan lah, kecurian atau dan lain sebagainya. Di sini juga kami ingin menyampaikan sikap keberatan kami ya dengan adanya sebuah rekaman suara yang diduga adalah seorang oknum dokter tersebut yang menyampaikan bahwa urusan kegaduhan terkait dengan kliniknya dia itu nanti urusan polisinya biar dia yang menyelesaikan atau dia menghadapi ya. Lalu kalau saya tidak salah ada pernyataan bahwa polisi dikasih duit saja nanti beres. Nah ini tentunya yang membuat kami sebagai sahabat polisi Indonesia merasa juga ikut turut prihatin ya, atau juga bisa dikatakan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh orang ya, seseorang yang dalam rekaman yang saat ini sudah menjadi viral. Nah mungkin dari kami Ketua Umum Sahabat Polisi Bapak Fonda Tambuh akan menyampaikan apa sih perihal keberatan dari kami selaku Sahabat Polisi terkait dengan kegaduhan yang sedang terjadi, baik persoalan orang membuat konten marketing ya dengan seolah-olah mendapatkan musibah pidana ya, dan juga tanggapan dari ketum kami apa sih yang disampaikan seseorang tersebut yang merendahkan harkat dan martabat polisi. Silakan. Ya, terima kasih. Seperti yang telah saya katakan kemarin itu, kami jelas sangat prihatin karena Polri ini adalah institusi yang kami banggakan, yang kami cintai. Dan jelas apabila ada satu oknum yang mengatakan seperti tadi yang katakan Bang Sunan bahwa polisi itu bisa dibayar, selesai semua perkara, itu sangat membuat kita sakit hati karena kami sebagai sahabatnya. Terus tetap kita akan melakukan upaya hukum atau laporan hukum. Saya pengen tahu siapa sih di balik suara tersebut. Kalau memang oknum dokter tersebut, dia harus tanggung jawab. Kalau bukan siapapun itu, dia harus tanggung jawab karena itu sudah menyebar luas ke mungkin media sosial atau via WhatsApp, semua sudah tahu dengan voice data tersebut. Jadi kami dari Sahabat Polisi tetap akan ambil langkah hukum untuk pengen mengetahui siapa di balik voice note tersebut,
agar tidak kegaduhan ini tidak terus melebar kemana-mana. Yang perlu saya tambahkan ya, terkait dengan pernyataan Ketum Sahabat Polisi Bang Polda ini adalah kata-kata yang betul-betul sangat menurut kami membuat image ya atau citra buruk kepolisian, di mana orang tersebut yang dalam voice rekaman itu menyatakan bahwa kalau urusan polisi itu kasih duit saja beres. Nah, di sini saya perlu menyampaikan satu kesaksian saya pribadi ya, sebagai saya praktisi hukum atau seorang advokat, di mana saya sangat bangga ya dengan Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu Pak Irjen Pol Karyoto, yang pada saat saya membawa ya para korban wanita pada saat itu menghadap beliau untuk mengadukan perkara-perkara atau kasusnya, beliau dengan lantang menyampaikan kepada saya seperti ini kurang lebih ya, Bang Sunan, tolong jangan kasih apa-apa kepada anak buah saya ya, karena saya tidak mau anak buah saya menjadi rusak, belum apa-apa, belum kerja udah dikasih sesuatu sama si pelapor atau sama Bang Sunan mungkin. Nah, di sini apa yang saya sampaikan itu adalah pengalaman saya pribadi yang juga disaksikan oleh beberapa klien saya dan beberapa anggota polisi. Dan ketika saya mendengar rekaman suara ya, seorang yang diduga adalah oknum dokter tersebut menyampaikan urusan polisi bisa diberesin pakai uang, saya pribadi sangat kecewa ya, sangat marah gitu. Terlepas ya dari apapun itu kebenarannya, ya inilah yang saya minta pihak kepolisian juga tidak tinggal diam. Ini harus diusut tuntas siapa ya yang ada di balik rekaman suara tersebut, agar supaya terang benderang dan agar supaya tidak ada fitnah, dan supaya tentunya citra Polri yang sudah dibangun sangat baik oleh Bapak Kapolri kita Pak Jenderal Listio Sigit dan diteruskan oleh Bapak Kapolda wilayah lainnya se-Indonesia, jangan sampai ya kalau ini dibiarkan, ini tidak ditangkap pelakunya, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat ya akan percaya gitu loh, oh ternyata benar kalau urusan polisi kalau nggak ada duitnya nggak beres gitu. Nah ini yang menjadi panggilan buat kami di Sahabat Polisi Indonesia ini untuk mengawal, mendorong dan mendukung pihak kepolisian tentunya untuk segera mengusut tuntas siapa pelaku daripada rekaman suara yang melecehkan institusi Polri itu. Gitu. Coba. Bang, mungkin apa bukti-buktinya dan laporannya terkait apa dengan pasal Bang yang akan dilaporkan ke Polda sendiri? Terkait akun pertama. Ya. Jadi kami akan melaporkan akun pertama yang menyebar voice note tersebut. Karena dari disitulah kita akan masuk untuk melaporkan penyebar pertama. Terus ya penyebaran pertama, jadi nanti kan setelah polisi menyidik nanti akan terang. Oh, oke. Nanti kan akan dari situ kan akan ada pengembangan dan akan kelihatan siapa di balik semua ini. Kalau tadi kan terkait suara itu, Dokter Richard ini mengaku udah klarifikasi bahwa itu bukan suara C melainkan suara I. Itu artinya untuk penyebab pertama bisa ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa nantinya? Ya nanti kita lihat proses penyidikannya. Ya silakan saja mau oknum tersebut menyatakan itu apalah itu apa ya. Nanti kan kita lihat aja dari hasil penyidikannya. Dan saya yakin kok pihak kepolisian Republik Indonesia tentunya dengan memiliki subtit cybernya, dengan ada lab krimnya, itu pasti akan dapat membuktikan atau dapat mengarahkan siapa sih pelaku atau yang menyampaikan hal tersebut. Jadi nggak usah khawatir, tidak usah perlu klarifikasi juga, gitu kan? Tunggu saja, nanti biarkan proses penyidikan berjalan, nanti akan ketahuan siapa orang. Bang, misalnya kalau itu suara benar tercatut, hukumannya gimana sih Bang? Mungkin pidananya atau dan lain-lainnya itu gimana? Ya sudah pasti ada pasalnya ya, di mana seseorang merendahkan harkat dan martabat institusi pemerintah khususnya. Jadi ya kita lihat saja nanti kebenarannya seperti apa. Mungkin ancamannya berapa tahun? Ancamannya cukup berat ya, cukup berat, di atas 5 tahun. Bang, terkait apa tuh dengan
Dan saya juga ingin apa namanya ya, tentunya terkait kasus itu saya ingin menyampaikan ya kepada partnernya oknum dokter tersebut yang kebetulan menjadi pengacara senior, ya, coba tolonglah edukasi masyarakat, edukasi kami juniornya advokat-advokat muda ini dengan baik dan benar. Jangan karena itu oknum dokter tersebut partner bisnisnya atau kawan dekatnya terus langsung membela tanpa harus mempertimbangkan segala sesuatu dari sisi hukum gitu. Saya melihat apa namanya, ada dari media juga wawancara ditanya bagaimana tanggapannya, dia bilang, pengacara senior itu bilang ini bukan peristiwa pidana. Oke, kalau di orang seperti dia saja menganggap ini bukan peristiwa pidana, artinya besok atau lusa ketika ya masyarakat membuat sesuatu konten, membuat sesuatu strategi marketing dengan cara-cara persis seperti apa yang dilakukan oleh oknum dokter ini, siapa yang mau tanggung jawab? Merepotkan polisi nanti pura-pura diperkosa lah, pura-pura kemalingan lah, pura-pura kerampokan lah. Siapa yang mau bertanggung jawab? Ya. Dan yang pasti kan ini merugikan. Ya. Kita kembali lagi deh bicara mengenai apa yang terjadi di Sumatera Barat di Kota Padang. Itu jelas membuat masyarakat Kota Padang tercemar, membuat image kota tersebut tidak aman. Ya. Padahal itu semua hanya settingan konten marketing. Yang lagi-lagi katanya si pengacara senior itu tidak ada pidananya, itu kan hanya konten marketing. Nah, ini yang sangat saya sayangkan ya. Seorang yang dianggap mungkin oleh masyarakat, kalau saya jujur saya tidak menganggap dia sebagai apa namanya senior hukum karena sudah berbicaranya sudah tidak seperti seorang hukum yang bisa mengedukasi atau dijadikan panutan. Jadi menurut masyarakat nanti tentunya akan menjadi bingung gitu. Oh, berarti boleh nih kita pura-pura dibegal, lapor polisi gitu ya, atau pura-pura mengalami sesuatu tindakan kejahatan terus dia live mungkin di TikTok, live atau di Instagram ya, seolah-olah dia jadi korban. Ini kan bisa menjadi apa ya, presiden buruk citranya buat hukum di Indonesia. Dan tentunya kasihan bapak-bapak polisi nanti akan kerepotan nih ya, kerepotan ada kerjaan tambahan sementara hal-hal tersebut adalah berita bohong. Masih banyak masyarakat yang lapor polisi perlu penanganan ya secara intensif yang baik dan benar. Ini kan sumber dayanya polisi terbatas. Lalu yang masyarakat beneran laporan saja belum tertangani misalnya dengan baik, terus ada nih orang bikin cerita ya, bikin berita bohong ya, berita palsu istilahnya, keadaan palsu. Makanya saya mau tanya deh, apa yang saya yang kurang belajar, apa memang pengacara senior itu yang membela rekannya itu secara ini apa namanya, secara sepihak? Karena buat saya seseorang membuat berita palsu yang mendatangkan kegaduhan ya, membuat merugikan orang ya, merepotkan institusi Polri, kok itu dibilang hal yang biasa saja gitu loh, kayak apa ya, dianggap lumrah gitu loh. Nah, ini yang sangat saya sayangkan, dan saya rasa inilah bentuk keprihatinan kami dari sahabat polisi ya terkait dengan persoalan ini gitu loh. Yang dimana kami mendukung ya untuk segera diproses laporan-laporan yang sudah jadi laporan maupun yang belum jadi laporan. Tentunya ya kita persiapkan segala sesuatunya untuk agar supaya dapat terang menderang persoalan peristiwa kasus ini ya, dan siapa yang ada di balik ini semua. Kan nggak mungkin dong si office boy itu bekerja atau melakukan sesuatu sendiri ya. Kalau itu benar berarti dia maling benar. Tapi kalau ada dugaan dia disuruh, siapa yang menyuruh? Untuk apa itu dia disuruh? Lalu rekaman suara itu yang beredar itu memang bukan si oknum dokter yang menyebarkan, tapi suka tidak suka, mau tidak mau sudah tersebar ya, dan sudah menjadi konsumsi publik. Maka kami dari sahabat polisi meminta pihak kepolisian juga harus turun, segera mengusut tuntas supaya kegaduhan ini tidak menjadi fitnah di masyarakat tentunya,
saya sangat keberatan, dan mungkin kami semua di sahabat polisi sangat keberatan kalau ada yang menyatakan bahwa polisi ya bisa beres segala sesuatunya pakai duit. Kurang lebih itu. Bang Bonda, menurut aku sebelumnya kan pernah juga sahabat polisi melaporkan perang yang dilakukan oleh Mbak Imbong pada saat itu. Nah, apakah ini sama kasusnya yang dilakukan juga oleh oknum dokter ini? Dan pada saat itu sampai ke proses kepolisian atau sampai akhirnya Mbak Im minta maaf, akhirnya berdamai kan, atau seperti apa Pak? Apakah sama dengan kasus yang Mbak Imbong waktu itu saat polisi laporkan? Beda-beda tipis ya. Kalau ini kan mungkin yang terjadi, yang saya fokuskan di sini bukan yang laporan yang seperti di Padang itu, Bang. Saya lebih fokus ke suara yang mengatakan bahwa polisi itu bisa dibayar kasus semua selesai. Itu yang mau saya tekankan. Mau saya sekarang laporkan penyebar akun tersebut karena saya pengen tahu siapa di balik suara itu. Jadi kita nggak melebar kemana-mana sampai ke situ, karena itu adalah sudah menyudutkan, sudah membuat tercemar kepolisian. Yang kalian tahu lah, kalau kami ini sahabat polisi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang yang mencintai Polri. Apabila ada kata-kata tersebut, otomatis kita bereaksi karena kita prihatin dong. Nah, sekarang yang akan kami lakukan adalah tetap kami akan melakukan laporan terhadap akun penyebar itu, biar semua masyarakat tahu siapa sih di balik suara ini, biar tidak melebar ke mana-mana. Bisa diperdengarkan. Bang, tapi udah mendengarkan secara ini detail langsung, gimana mungkin tanggapan abang mendengar suara itu? Apakah apa itu buatan AI itu digital atau suara? Gini, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kami ini dari sahabat polisi ya mendukung dan meminta institusi Polri tentunya untuk mengusut tuntas gitu loh kebenaran suara tersebut. Yang kami duga, yang kami kenal mungkin adalah oknum dokter tersebut. Namun demikian kan itu harus dibuktikan secara forensik, juga dibuktikan secara keilmuan cybernya. Maka itulah yang kami minta, dan kami mendukung institusi Polri untuk membersihkan namanya, sekali lagi karena nama institusi Polri saat ini ya sudah dicemarkan dengan ada bahasa bisa dibereskan segala sesuatunya pakai duit. Bisa diperdengarkan jadi persoalan ini. Kalau polisi nanti apa yang tangani? Kasih duit aja selesai. Makanya bilang itu memang kemalingan. Bisa diulang. Nah, kalian juga bisa nilai kan, mungkin itu apakah AI atau bukan. Saya sih tidak bisa mengatakan itu iya atau bukan, karena biar nanti pihak polisi akan memberi terang benderang siapa yang ada di voice note tersebut. Jadi tetap kami akan kejar, karena kami pengen tahu siapa yang ada suara di voice note tersebut. Dan saya juga menghimbau ya, siapapun pelakunya di balik rekaman suara ini, jangan kayak banci lah gitu ya. Harus berani menyampaikan, oh ya itu suara saya hilaf, saya minta maaf, saya dalam keadaan panik ya. Jadi sehingga saya harus menyampaikan hal seperti itu ya. Jadi saya juga menghimbau lah kepada siapapun orangnya, mau itu oknum dokter, mau itu oknum pengacara, mau itu oknum office boy, mau itu oknum supir ya, yang menyatakan atau menyampaikan suara yang tadi kita sama-sama dengar itu, ya alangkah baiknya sekarang gentleman ngaku aja, Muncul. itu saya gitu kan. Itu ya, apa itu saya disuruh, apa itu saya inisiatif sendiri, apa saya berpikir mungkin saja nih kalau saya temuin polisi, saya minta maaf, saya kasih duit beres, itu kan silahkan saja bagaimana kalian memikirkan hal tersebut. Namun demikian saya katakan sekali lagi bahwa sahabat polisi akan kejar siapapun yang menyatakan seperti apa yang kita dengar tadi barusan.